pangkal sampai ke bagian ujung dari pelepah. Ada kesan nanti melalui proses bisa kita untuk lebih jelasnya kita lakukan proses penyayatan ya. Kita kondisikan dulu seperti ini. Lebih dahulu kita pilih bagian yang mungkin lebih memudahkan atau membuat kita leluasa untuk memproses penyayatan ya, yang nampak di video seperti ini. Kita iris terlebih dahulu pangkal bagian yang paling luar secara vertikal dari atas ke bawah di situ ya. Kita iris tipis dulu, kita ambil bagian ujungnya sedikit saja, dan baru kita bantu bagian ujung yang sudah dipecah itu dengan bantuan sambil ditarik, kita lakukan proses pengirisan. Nah, teknik ini yang menjadi bagian penting sebagai sebuah proses penyayatan agar tidak terjadi pengaruh yang membuat bagian dari batang muda di bagian dalam ikut tersayat. Yang kedua, triknya adalah ini termasuk bagian dari tips sesuai dengan pengalaman masing-masing dari bonsai kelapa. Untuk penyayatan ini agar tidak terjadi goresan di bagian dalam, juga diupayakan ujung katra atau silet atau pisau itu jangan terlalu proses penyayatan dengan menekan terlalu dalam. Cukup kita gunakan perasaan di sini sampai batasan beberapa 0, sekian mili saja sehingga tidak menyebabkan terjadinya tergores seperti ini ya. Sambil kita tarik ini sangat potensial bagus untuk melakukan proses penyayatan dengan cara diiris dan dibantu dengan menggunakan bagian tangan sebelah kiri sebagai pemegang sekaligus yang berfungsi untuk menarik bagian dari pelepah yang sudah disayat. Kita iris dulu terlebih dahulu, baru selanjutnya kita lakukan proses pemotongan secara horizontal sampai batasan tertentu yang memungkinkan pada bagian bidang pangkal yang tidak terlalu muda ya. Dengan cara seperti ini biasa kalau ada beberapa teman-teman pemula langsung disayat sehingga mengakibatkan bagian dari pangkal muda yang berada di posisi dalam itu tersayat atau tergores, dan itu potensial bisa terjadi pembusukan ketika kena air seperti ini. Kita cukup tempatkan saja pisau silet di bagian batasan pengirisan itu ya. Nah, seperti ini, coba difokuskan ya. Oke ya, seperti ini. Kita lepas, baru bagiannya ini kita tarik di situ ya. Ya, oke. Cukup seperti ini saja. Nah, itu lihat tuh. Oke, seperti ini. Jadi dengan cara seperti ini tidak akan terkena bagian yang ini ya, bagian pangkal mudanya kena sayatan di situ. Untuk selanjutnya kita lanjutkan. Di sini ada bagian yang perlu untuk penyelesaian pemotongan ya. Di sini kita lepas saja, tarik di sini sampai bagian yang mungkin sekiranya itu akan menunjukkan proses penyelesaian sayatan pada bagian bidang yang berada di posisi bagian sebelah dari pelepahnya ya, sampai batasan ini mungkin pas di sini. Nah, ini sudah sampai batas seperti ini ya. Lalu kita silat di sini. Ini sayat finger ya. Kita tarik seperti ini, kita lakukan proses pemotongan. Dengan teknik lain juga bisa dilakukan ya,
seperti ini. Boleh kita menggunakan teknik-teknik tertentu di sini, asalkan dengan tujuan bahwa bagian dari bidang pangkal muda yang berada di posisi dalam tidak ikut tersayat ya, teriris. Ini sayatan yang biasa. Dengan cara seperti ini kita sudah bisa menjangkau dengan cara melihat ataupun merasakan di sini. Lalu boleh dibersihkan sambil diangkat lepahnya sehingga bisa mengontrol ruang sayatannya. Angkat, proses untuk membersihkan. Nah, seperti ini. Ya, di zoom. Ini nampak ya, ada bagian pangkal yang tidak ikut tersentuh sayatan, aman. Ya, oke. Nah, ini bagian yang mungkin untuk sayat bertingkatnya agar memudahkan ikut menopang atau menyangga bagian lepah dari batang ini supaya aman, tidak gampang patah. Sekali waktu bisa tersenggol, sehingga memungkinkan ini titik aman dengan cara sebagian dari pangkal daun kita biarkan dan sebagian setengahnya kita potong secara bertingkat seperti ini ya. Nah, lakukan proses yang berikutnya. Bukan untuk proses penyayatan bagian pelepah yang berada di posisi yang agak dalam. Ya, di situ kita sayat seperti ini ya, seperti yang dilakukan pada teknik yang pertama, penyayatan secara vertikal dari atas ke bawah, bagian tapis di sisi tertentu ya. Baru selanjutnya kita lakukan proses pemotongan di bagian ini tentunya nanti, tapi kita lakukan sayat dulu di bagian posisi lepah yang berada di bagian belakang atau sebelahnya ya, ini ya. Nah, coba di zoom di sini ya, coba didekatkan kameranya. Oke, nah ini seperti teknik pertama, lakukan proses penyayatan dengan cara seperti ini. Selanjutnya untuk bagian yang sedikit ada halangan untuk berproses dalam pemotongan bagian sisi dalam, di situ ada tingkatan pemotongan agak sedikit rumit di situ, sehingga mungkin kita sedikit belah dengan cara seperti ini saja ya. Kita sayat di situ dengan cara dipotong dengan perasaan, jangan sampai melukai. Nah, oke. Lihat di situ. Balik untuk bagian yang di sini juga sama. Kita lakukan pemotongan dengan teknik seperti yang tadi. Nah, sambil ditarik di situ ya. Oke, sampai batasan lepah yang sudah terpotong terhalang dengan bagian pangkal muda, pangkal bagian bawah yang tadi. Kita mungkin kondisikan seperti ini. Kita potong bagian dalamnya supaya bersih dengan cara disayat miring seperti ini. Nah, lebih mudah ya. Oke, ya ini. Oke, hasilnya seperti ini. Ya, bersih tanpa ada luka juga. Nah, ya, pada luka. Oke, kita lanjutkan bagian yang paling mudah. Ya, ini yang paling mudah, iris sedikit saja. Baru ini kita mungkin geser dengan pelepah bagian dalamnya, jangan dipaksakan, sehingga akan membuka ruang untuk proses leluasa kita lakukan penyayatan. Boleh kita tarik ini juga bisa, tapi sebaiknya kita lakukan penyayatan untuk bagian yang di sebelah sini, bagian sisi lain. Oke, angkat, tarik, atau bisa dilakukan dengan sedikit kita
dalam untuk disayat. Berbeda tingkatan kendalanya di situ. Nah ini ya, sambil ditarik mungkin bisa di situ. Ini lihat zoom ya, lihat. Oke ya, di sini dalamnya. Untuk memotong bagian sisa sayatannya, di sini yang akan kita buang, lepah bagian yang mungkin rencana kita akan buang, kita potong pada bagian pangkal di sisi yang agak dalam sedikit dengan teknik seperti ini. Biasa harus memang gunakan pemotong, alat potong yang ujungnya lancip. Nah seperti itu ya. Oke, kita buka sedikit untuk membantu agar proses pengembangan dari ukuran dan proses pertumbuhan dari cabang daun bisa leluasa. Lakukan teknik seperti itu ya. Ini sudah selesai nih ya, nampak dari sisi keindahan dengan cara sayat seperti ini, nampak menarik. Yang kedua, teknik penyayatan ini ada bagian teknik sayat bertingkat dengan mengkondisikan setengah dari bagian-bagian lepah daun disisakan dan sebagian terpotong untuk dibuang seperti ini, dan dikesankan secara bertingkat dari bawah bagian pangkal ke atas. Yang kedua, fungsi penyayatan ini juga akan membantu perkembangan ukuran bonggol lebih cepat. Positif yang lain di situ juga akan pertumbuhannya lebih produktif di situ. Walaupun nutrisi juga membantu untuk produktivitas pertumbuhan, tapi proses secara manual dengan penyayatan juga membantu mempercepat keluarnya pertumbuhan daun. Ya seperti ini. Dari sisi nilai seni juga nampak di situ tampil berbeda dengan perbandingan bahan yang tidak disayat. Tinggal sekarang bagaimana kita coba untuk menerapkannya sesuai dengan pengalaman masing-masing ya. Oke, ini